Assalamualaikum teman-teman. Hai, bersama Mai di sini dengan program terbaru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjudul Visip dalam Sepekan. Di sini nanti kita bakal ngundang narasumber-narasumber dari Visip pastinya untuk ngobrolin hal-hal yang tetap edukatif dan informatif lah ya. Dan sekarang langsung ke narasumber pertama kita, ada Kak Billy Ya, selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Hai Kak, apa kabar? hai, apa kabar juga? Alhamdulillah ya baik sekali. Baik sekali. Kejebak banjir gak tadi? Ya lumayan sih karena saya lumayan jauh jadi harus putar jalan tadi. Oh iya, kita santai-santai aja kak, nggak usah serius-serius banget, jangan tegang-tegang. Jadi pertama nih, ini kan judulnya yang diangkat tuh lebih dekat dengan DPM kak. DPM sendiri nih, aku sebagai awam mungkin ya, untuk memperkenalkan ke mahasiswa semuanya, apa sih DPM itu kak? DPM itu secara biar lebih mudah ya menggambarkan ya bahwasannya DPM itu adalah DPR-nya di mahasiswa gitu. Oh, Jadi oke. kami kan DPMF, jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mhm. Nah, tentunya kami adalah lembaga legislatif tertinggi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi DPRD lah kayak. Oh, kayak DPRD gitu. Jadi kalau BEM itu di bawah Ya, DPM. di bawah DPM karena dia harus diawasi oleh DPMF nantinya. Oh, oke, siap. Visi misi kakak awal masuk DPM apa sih kak? Visi misi sebenarnya yang pertama ada visinya, yang pertama adalah untuk menjadikan FISIP yang lebih maju dengan gerak yang progresif, cepat, tanggap dan cerdas serta bijaksana gitu. Karena kami kan legislatif ini juga harus menegakkan aturan ternyata di di Unip ini karena belum ada yudikatifnya ya, jadi harus juga sebagai legislatif dan yudikatif, jadi kami merangkap sebagai itu. Jadi setiap permasalahan itu ya harus bijaksana kami dalam mengambil keputusan. Internal ini ya, fisik banget ya. Ya, Terus Kak, kalau misalkan program-program dari DPM itu sesuai dengan, kalau DPM tuh biasanya ada apanya tuh? Kalau bidang-bidang kan, kalau di Hima tuh bidang, kalau DPM tuh apa sih sebutannya? di DPM itu sebutannya komisi. Ya, Komisi. Perbedaannya apa tuh, Kak? eh Tugas-tugasnya. ya kami di DPM tahun ini ada sedikit perubahan ya. Bahwasannya Hmm. kalau tahun lalu kita itu kan ada cuma 3 komisi. Oh, oke. Nah, tapi di tahun ini saya coba rubah dengan 4 komisi. Kami menambah 1 komisi, yang mana harapannya agar lebih mudah nantinya menanggapi ya. Kan kami itu ada menampung kemudian menyampaikan aspirasi. Nah, jadi sehingga saya bentuk kemarin komisi yang eh, khusus untuk menanggapi aspirasi dari masyarakat, dari mahasiswa fisik gitu. Oh, di bagian aspirasi. Kalau komisi yang lainnya? Komisi yang lainnya itu seperti ini ya, pengawasan. Mhm. Ya, itu khusus untuk mengawasi seluruh kegiatan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi di sana mengawasi hima, mahasiswa, kemudian UKM yang ada di FISIP ini. Dan kemudian yang lagi yang komisi 2 itu ada komisi legislatif, komisi legislasi ya. Itu khusus untuk membuat peraturan yang ada di FISIP, baik dengan etika mahasiswa, semuanya di sana dibuatnya. Kemudian yang keempat itu ada komisi uh, Kominfo, karena kami juga sesuai dengan perkembangan zaman gitu, Oh ya, harus ada menyebarluaskan. menyebarluaskan. Komisi tiganya tadi itu apa, Kak? Komisi 3 itu bagian aspirasi gitu. Aspirasi yang tadi ya, yang disebutkan itu. Terus Kak, eh kalau Kakak gambar, kalau bayangan Kakak ya, yang udah dilihat tuh, apa sih yang masih mau dilakukan sama DPM, khususnya untuk Hima mungkin, untuk UKM-UKM kita gitu. Ya, kalau untuk target terdekat ya, bahwasannya kami ingin membuat suatu peraturan yang sebenarnya perbaikan peraturan yang sudah ada gitu. Karena Oh iya. peraturan kita itu sebenarnya ada, tapi selama ini nggak ditegakkan sama sekali. Percuma ada aturan bagi saya ketika itu tidak ditaati gitu. Jadi nantinya kami akan mengundang Hima Ormawa untuk segera kita membuat peraturan, sehingga apapun yang terjadi ke depan kita sudah ada panduan lewat aturan itu gitu. Oh jadi itu kayak dimusyawarahkan juga sama mereka ya, ke mereka biar bareng-bareng mereka tahu. Ya, kayak kalau di DPR itu kan ada sidang paripurna kan. Oh Nah, oke, siap. kita ada sidang pleno dan sebagainya, sehingga di sana kita berharap kita tangkap aspirasi, kita sidang plenonya lama juga lah, nggak sekali 2 kali aja, tapi mungkin 3 kali sebagainya untuk menghasilkan produk hukum yang bagus. Kami juga minta dari akademis nantinya, mahasiswa dan sebagainya gitu. Terus Kak, DPM ini udah berapa lama sih DPM sebenarnya pas dilantik ya kemarin? dilantik itu baru 1,5 bulan sih kami, jadi baru lah ya. Baru ya, heeh. Iya. Terus kalau program, mungkin program terdekatnya itu apa yang mau dilakuin? Ya, dalam terdekat yaitu
Pertama kami akan mengesahkan tab yang berhubungan dengan internal DPM sendiri. Oke. Kemudian yang paling dekat juga karena kita kekosongan kekuasaan di bidang gubernur ya, di Oh iya, kekuasaan iya, iya, eksekutif iya, iya, ya iya, benar, seperti benar, yang benar, diketahui. benar. Dan kami mengambil pasal bahwasannya di ADKBM itu dijelaskan bahwasannya ketika terjadi kekosongan lebih dari 30 hari, maka kami harus membentuk yang namanya presidium sementara gitu agar BEM itu tetap berjalan. Nah, itu hari Rabu nanti insya Allah ya kami akan segera penetapan siapa presidium FISIP KBM Unip. Nanti dinaikin informasinya ya. Udah dinaikin Oh, kok udah ke dinaikin. ya ke Hima Ormawa, seharusnya sudah tahu ya, surat sudah kami berikan, kemudian di Instagram pun juga sudah kami berikan juga informasi. Udah ada respon kah dari mereka? Ya, sekarang sudah ada beberapa hima sudah mengirimkan delegasi dan melengkapi persyaratan gitu. Oh iya, oke, 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 oke. Terus kalau misalkan program jangka panjangnya lagi tuh, apa yang harapan-harapan kakak mau ini? Oh, jangka panjang kami yang pertama adalah kami ingin mengamandemen Undang-Undang Unip. Jadi kami dari DPM FISIP KBM Unip ingin segera audiensi dengan pihak DPMU, kemudian juga Warek ya, DPMU, ya oke. rektorat kita nanti. Itu karena ADKBM kita itu sangat sudah usang ya, 2009 itu dibuat, kemudian belum diamandemen sama sekali sampai saat ini. Jadi kami maunya ketika kami pergantian kepengurusan nanti itu sudah terjadi amandemen yang baru gitu. Amandemen yang baru. Ya, 2000. 9. Oke. Ya, mungkin kita masih di SD ya, apa di mana gitu. Iya, 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 iya. Itu tuh kalau misalkan kayak gitu DPM FISIP aja atau semua mungkin kan? Ya, DPM FISIP tentunya nanti yang mendorong untuk terjadinya Oh, amandemen. oke. Siap-siap. Nanti diiniin yang sama yang lainnya juga ya. Ya, Ke DPMU juga. kami nggak bisa amandemen sendiri. Siap. Terus Kak, kalau dari DPM sendiri, proker-proker apa aja sih yang udah ke jalan gitu? Dari DPM sendiri ya 1,5 bulan ini, yang pertama kami tentunya sudah raker ya, sudah dilaksanakan, kemudian juga menyaring suara melalui posko pengaduan kemarin, pengawasan di PKKMB. Ya, aku lihat juga tuh. Ya, jadi kemarin di PKKMB kan kita bersepakat ya untuk tidak ada perpeloncoan dan sebagainya. Benar. Jadi kami kemarin buat posko pengaduan, kalau ada keberatan sebagainya itu silakan diadukan dan kita akan proses. Dan kebetulan kemarin memang ada protesnya dari maba, tapi kita selesaikan secara bersama-sama sehingga PKK tetap terlaksana. Kemudian apalagi ya sudah kami laksanakan ya, itu kami sudah kunjungan Ormawa. Oh iya, oke. Sudah ada beberapa hima Ormawa yang sudah kami kunjungi. Kemudian juga sudah untuk upgrading kepengurusan tentunya ya sudah kami laksanakan. Dan terus juga kami tentunya meminta inventaris terbaru dari pihak birokrasi, karena ternyata saya lihat masuk ke DPM ini inventarisnya masih sangat sedikit gitu. Jadi kami minta itu terlebih dahulu. Kalau kunjungan Hima Ormawa itu biasanya ngapain Kak? Ngin Ya. sekolah kesusahan mereka atau gimana? Ya, selama kami kunjungan hima Ormawa, yang kami tanggap adalah aspirasi mereka ke depan. Oke. Ya, karena kalau kami menunggu aspirasi dari mungkin mereka menyampaikan itu akan sulit. Mereka kan ada segan dan sebagainya. Jadi kami datangi hima Ormawa itu di sekre masing-masing, kami buat jadwal sehingga kita pertemuan dengan pengurusnya. Nah, kita dapati beberapa banyak sih aspirasi yang mereka harus disampaikan kepada birokrasi dan juga harus diselesaikan dalam secepat mungkin. Itu menjadi PR DPM FISIP sendiri ya selama satu periode kepengurusan inilah ya. Cukup berat sebenarnya. Jadi itu tuh ditampung bersamaan, baru nanti bikin kayak semacam audiensi gitu nggak sih? Ya, kami tampung terlebih dahulu, kami proses. Kalau memang bisa memungkinkan kita untuk audiensi, ada pasal, ada landasan dan sebagainya, kami akan lanjutkan ke audiensi. Karena ya gini, DPM itu bagi saya yang wajibnya itu mendengarkan. Iya, benar. Mendengarkan wajib, tapi untuk mengabulkan permintaan itu tidak bisa karena kami bukan Tuhan gitu. Benar. Semuanya ada itu kan, birokrasinya ada tupoksi juga. masing-masing lah. Benar. Terus Kak, kalau kakak sendiri ya, ini pertanyaan pribadi ya, lebih ke pribadi. Selain di DPM mungkin ada organisasi lain aktif atau gimana? Ya, sebelum di DPM tentunya saya sudah aktif di beberapa organisasi ya, karena untuk ke DPM pun syaratnya adalah aktif organisasi. Ya, jadi harus memang tahu seluk-beluk organisasi, terkhususnya di FISIP itu. Nah, untuk di FISIP sendiri saya tergabung ada di Porsei, kemudian ada di MC, dan untuk yang lainnya saya di luar seperti di universitas ya, di UKM Debat, kemudian BEM, dan yang lainnya di luar. Saya juga jadi volunteer di relawan di Human Initiative lah. Oke, Debat dan BEM. Ya,
Di BEM saya Polkasratnya, Oh ya iya, anggota. cocok. Dan di debat kemarin alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi ketua juga. Oh, debat di universitas kan? Ya, tingkat Tingkat. universitas. Oh iya. Jadi udah banyak ya teman-teman pengalaman dari kakak ini, pantas jadi ketua DPM nih. Kemarin tuh kak, aku tuh sempat agak bingung ini gimana tiba-tiba ada DPM, karena teman-temanku juga ada yang masuk kan ke DPM. Jadi kayak ini tuh seleksinya dari mana, terus prosesnya tuh lewat apa. Nah itu tuh kayak gimana sih kak Oh, masuk ke DPM? oke. Kalau untuk persyaratan sebenarnya kan di ADKB itu juga diatur kok. Di bahwasannya ya dia adalah perwakilan dari HIMA, ya Mm-mm. perwakilan dari HIMA atau bukan perwakilan dari HIMA sebenarnya lebih tepatnya perwakilan dari prodi atau jurusan. Mm-mm. Kemudian ditambah dengan delegasi dari UKMF. Nah, ya Oh, UKM F fakultas fakultas. ya yang Oke. ada bonsai dan sebagainya gitu. Nah untuk yang lain ya, kenapa ini juga mungkin jadi pertanyaan teman-teman ya, Mm-mm. kenapa sih harus perwakilan itu dipilih lagi gitu, Iya, heeh. dipilih melalui apa pemilihan umum raya, kenapa nggak langsung didelegasikan ke HIMA? Nah itu sebenarnya kita ini DPM itu adalah lembaga legislatif, sedangkan BEM sama HIMA itu adalah lembaga eksekutif. Jadi kalau kita andaikan di Republik Indonesia ini, artinya kami adalah DPRD, Mm-mm. kemudian HIMA itu adalah bupatinya, Bupati. BEM itu adalah gubernur. Nah, jadi tidak mungkin atau tidak akan pernah bisa seorang bupati mengirimkan anggota DPRD-nya atau menentukan anggota DPRD-nya sendiri. Itu tidak mungkin. Karena mengapa? Itu melanggar prosedur hukum. Masa sih ia mengawasi seorang bupati ditentukan oleh seorang bupati? Kan tidak masuk akal. Ya kalau gitu sama aja kayak pengawasan bodong nantinya. Jadi itu kenapa harus Dipilih secara dipilih langsung lagi? di hima masing-masing atau di prodi atau jurusan ya. Kemarin tuh dari mana aja tuh kak yang udah masuk delegasinya? Dari hima itu hampir semuanya mengirimkan sih. Mengirimkan. Ya, yang saya ingat nggak mengirimkan itu adalah POM karena ya mereka juga Masih ada ini ya mungkin ya. ada persyaratan yang mungkin belum bisa dilengkapi dan sebagainya gitu. Tapi kita maklumi bersama, kita jalankan apa yang ada gitu. Tapi itu tidak ada permasalahan kan, maksudnya walaupun satu itu tidak ikut, tidak ada konflik di depan atau gimana gitu. Kalau konflik itu pasti ada kan, tapi ya kita sikapi bersama, kita kembalikan kepada aturan yang ada gitu. Karena kita ini adalah negara demokratis dan saya yakin orang-orang yang demokratis itu tidak pernah anarkis gitu. Kalau anarkis berarti bukan demokratis tadi gitu. Jadi ya kita selesaikan bersama masalah itu dan kita kembalikan kepada aturan yang mengatur itu. Jangan ambil ego masing-masing lah menurut saya. Iya benar. Ini kak, sorry agak mundur lagi ke belakang. Aku kepo masalah tadi kan ada kunjungan hima dan sebagainya. Dari setiap masukan-masukan tak keluh kesah mereka itu, ada nggak sih kak mungkin yang keluh kesah mereka tuh yang agak sulit gitu untuk dilontarkan lagi ke atas gitu mungkin Oh, kak? yang dilontarkan ke atas. Untuk Kalau diwujudkan lah gitu. yang paling susah Mungkin. mungkin adalah menurut saya perizinan jam malam gitu. Karena Ah ya iya itu ya, agak susah benar. karena peraturannya itu langsung dari rektorat, kemudian kalau nggak salah di Kemendikbud itu juga ada aturan itu. Jadi kalau kita mau nentang itu sama dengan kita menentang Kemendikbud. Jadi nggak mungkin lah ya saya Iya. itu kan. Karena saya katakan bahwasannya Unip ini bukan rumah gitu. Unip ini bukan kos-kosan. Unip itu tempat beraktivitas ya jam kuliah gitu. Jam kuliah sampai jam malam yang sudah ditentukan. Kalau nggak salah edaran terbaru itu baru bisa sampai jam 9 kalau nggak salah ya. Ah itu udah paling itunya ya, Paling mentok malam-malam lah ya. paling mentoknya paling malam. Emang ya gimana lagi ya teman-teman, kita tetap harus balik lagi ke rumah masing-masing. Iya. Jadi Ya, yang lainnya mungkin masalah pendanaan sih yang agak susah, agak runyam sebenarnya. oh kenapa tuh kak? Ya, selama ini yang saya lihat bahwasannya kegiatan itu mengikuti dana. Ah Ya, iya bukan pasti. dana yang mengikuti kegiatan. Gitu. Seharusnya kalau mau enak itu ada kegiatan ada dana. Hmm, Nah, itu. Jangan tunggu dana ada baru ada kegiatan gitu. Itu kan susah. Tapi sebenarnya emang harus diatur kayak gitu gak sih kak? Ya, aturan itu sebenarnya penting karena untuk pertama mencegah adanya korupsi. Iya Ya, itu kan. jangan sampai kita mencontoh yang sudah masuk penjara gitu kan. Ya, gitu. Karena kita belum bisa beli penjara. Kalau udah di tingkat atas mungkin bisa beli penjara, itu nggak masalah gitu kan.
Ini kita Bisa-bisa. ya karena pernah kejadian juga di Unip kalau nggak salah itu dulu pernah dipercayakan bahwasannya pengelolaan keuangan itu semuanya di mahasiswa. Asalkan ada LPJ. Ada ya? Ada, tapi ada permasalahan ketika itu ada yang ternyata memang korupsinya besar-besaran, mahasiswa loh itu. Dan akhirnya kembalilah uang itu Diambil alih. diambil alih oleh universitas dan sampai sekarang seperti itu. Oh, jadi karena satu case itu loh ya, emang amanah tuh penting Ya, sih. yang megang uang seharusnya ya kalau di kegiatan seluruhnya itu DPMU sama DPMF. Ya, yang korupsi yang saya sebutkan tadi ya sudah bisa diduga lah yang dari mana itu. Oke. Oke, terus nih Kak, kalau misalkan masalah aku dengar-dengar ada program-program dari FISIP kan atau apa, itu tuh DPM juga ikut gak sih terjun untuk misalkan ngerangkul hima untuk bisa menyukseskan acara itu. Yang terbaru FISIP Expo teman-teman, kalau misalkan mau ini. Oh iya, Visip Expo ya. Visip Expo itu seharusnya kan dipegang BEM seharusnya. Iya, Ya, tapi benar, kan itu karena dia. BEM kita nggak ada nih ya. Karena susah. Disclaimer dari Iya. awal BEM kita tidak ada, Ya, belum. belum ada terbentuk ya. Jadi tahun ini tadi kami sepakat dengan kemahasiswaan untuk lelang itu. Artinya kami tawarkan mekanisme bahwasannya siapa yang mau ambil kepanitiaan di Visip FISIP Expo, Expo. ya silakan mengajukan proposal. Setidaknya konsep acara yang mau dibuat tuh gimana loh. Itu sebenarnya yang dilelang sekarang. Lelang kepanitiaan, tapi maksudnya delegasinya itu dari semua kan, atau nanti pas udah ini tetap satu pihak yang Ya. ngejalanin? Ya, kami gini, kalau sendiri kayaknya nggak akan bisa. Misalnya ormawa satu aja ormawa yang Iya, menyelesaikan itu akan sangat riwe atau sangat apa ya, SDM-nya harus banyak karena Visip Expo ini kan setingkat fakultas. Yang saya harapkan adalah wow gitu ya. Iya, Ada pasti. gebrakan terbaru. Jadi kemarin kami memintanya bahwasannya nantinya porsinya 60-40 lah. 60% untuk yang sudah memenangkan lelang, Memenangkan, 40%-nya kita tetap bagi-bagi sama delegasi. yang lain lah, yang mengirimkan proposal juga tentunya. Terus sistem lelangnya itu kayak gimana tuh Kak? Apakah Ya, pemilihannya? mengajukan proposal, kemudian kami seleksi proposalnya dari mereka menyampaikan secara langsung gitu. Presentasi gimana, siapa konsep acaranya gimana, pendanaan dan sebagainya. Kemudian nantinya ya kita ambil kesimpulan bersama siapa sih yang paling terbaik dan paling siap. Terbaik. Tapi untuk si 40% itu nggak berarti apa kosong dan harus ngikut kan? Dia tetap bisa ngasih masukan atau apa kan di acara itu? Ya, kalau satu kepanitiaan ya harus sama-sama membuka pikiran. Ya. Jangan ego lah. Menang lelang bukan berarti menang pikiran gitu. Oke. Itu catat teman-teman. Visip Expo sebentar lagi, siapapun yang menang harus tetap bareng-bareng ngerjainnya. Ya. Terus satu lagi, ini nih yang agak meresahkan ya. Kan akhir-akhir ini cuaca lagi buruk gitu ya Kak. Kayak aku sering banget denger juga banyak bukan bencana sih, dengar berita-berita musibah lah ya, entah teman-teman aku kecelakaan atau apa. Ditambah tadi malam ada info beberapa sekre UKM itu jebol. Itu tuh gimana tanggapan Kakak tuh Kak? Oh iya. Siapa nih yang harus dengan gercep membantu mereka? Yang paling gercep kalau ditanya itu ya tentunya DPM harus turun tangan. Iya. Malam tadi juga sudah ada beberapa anggota saya ya yang juga tergabung dengan Palasosik tentunya ya sudah membantu untuk membereskan yang bermasalah gitu. Artinya kami sudah membantu untuk setidaknya dalam proses pembersihan sekre itu, kemudian juga mengatasi permasalahan yang ada secepat mungkin. Nah, kemudian nanti sore jam 4-an lah ya kami ketemuan sama Hima Ormawa yang punya sekre yang bermasalah. Kita buat audiensi di sana, kemudian nantinya kita akan buat berita acara. Setelah buat berita acara, insya Allah di Senin karena hari Sabtu Minggu libur ya, dan Wadek juga lagi kemana gitu ya, lagi dinas luar. Jadi kita hari Senin kita mengajukan berita acara, kemudian kita minta kapan Ibu bersedia untuk mendengarkan kami, atau setidaknya ayo loh turun langsung ke sekre, lihat kondisi gitu, agar ya beliau menilai apakah akan ada pembaruan atau akan dipindahkan terlebih dahulu atau sebagainya gitu. Iya harus karena kan itu kan tempat mereka aktivitas kan, kayak
dan semua juga inventaris mereka itu gimana tuh Kak? Apakah ada rugi atau gimana? Kerugian tentu ada, karena juga ternyata yang saya apa ya, sesalkan bahwasan atau saya agak rugi, yang paling merugi adalah ternyata ketika ambruk itu ya, pelapornya ambruk, yang di bawah itu ada beberapa yang tertimpa ya, tapi Oh. alhamdulillahnya ya tidak ada luka yang serius, jadi cuman sedikit saja Jadi gitu. emang malam itu tuh mereka tuh lagi aktivitas di sana posisinya. Itu kan baru maghrib lah, baru Oh maghrib iya kan iya ya, iya. jadi nggak, belum melanggar jam malam, itu masih dalam tahap ya boleh berorganisasi gitu ya. Mhm. Mereka juga sedang ada kegiatan, tiba-tiba hujan kan, mungkin ya karena airnya terlalu tidak bisa menampung lagi di drainase itu, ya akhirnya plafonnya jatuh gitu. Berapa sekre tuh Kak? Kalau yang terkena dampak parah itu sekarang ada dua ya, dua atau tiga lah. Dua, tiga. Yang nggak terkena itu cuma satu yang selamat, yang lainnya sudah kena. Itu UKM atau Hima? UKM Hima semuanya ada di sana. Oh oke, ya Ya, ampun. Ini berita terbaru iya. Kami sebenarnya musibah. mau gini, bahwasannya kan sekarang kita sudah ada pembaruan di bangunan birokrasi. Kami juga berharap tentunya ada bangunan birokrasi atau untuk dosen ya, kami juga mau minta gitu loh. Ini loh, mahasiswa juga butuh itu karena itu adalah hak mahasiswa. Ya benar sih. Ya, jangan sampai kebutuhan kebutuhan birokrasi cepat, sedangkan mahasiswanya Mahasiswanya. lambat gitu. Iya 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 iya. Terus kalau misalkan harapan-harapan lainnya, berarti kalau DPM tuh koordinasinya ke Wadek 3 terus kan ya? Ke kemahasiswaan terus ya? Ya, ke Wadek 3 terus untuk koordinasinya. Kayak kalau di Hima Ormawa itu kan ada pembinanya. Nah, kalau kami ya pembina itu ya Wadek 3 Wadek langsung. 3. Ya, Kalau dari Wadek 3 sendiri itu ada nggak sih harapan-harapan yang itu kan diserahkan juga ke DPM gitu untuk ya. diselesaikan? Kalau apa ya? Harapan itu tentunya banyak ya, dari baik dari birokrasi kemudian mahasiswa itu sendiri. Dan yang saya paling tangkap bahwasannya dari Wadek 3 meminta untuk perbaikan ini ya, apa namanya, alur organisasi itu. Nah, kemudian juga tentunya bagaimana nantinya kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang sudah ada selama ini di FISIP gitu. Permasalahan apa tuh? Ya banyak lah ya. Oh iya ada. Ya, pokoknya permasalahan ya Ya, teman-teman. ya permasalahan organisasi lah kita selesaikan bersama. Itu sebenarnya harapan yang paling beliau inginkan gitu. Sisa-sisanya mungkin kalau misalkan ini kayak prestasi atau apa itu disebutin juga gak? Prestasi itu kalau saya bilangnya kemarin, kalau birokrasi ingin prestasi yang banyak dari mahasiswa, maka Fasilitas. ya fasilitasilah dengan baik. Donasikanlah dana yang kalian kelola itu. Jangan Betul. sampai kalian minta prestasi tapi dananya minim gitu. Ah, oke 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 oke. Itu sih. Tapi ya tetap apa kalau misalkan kita punya effort dan lain lebihnya untuk diri sendiri dulu kita berprestasi juga gak apa-apa dan membanggakan FISIP juga kan ya Ya, teman-teman. Terus harapan-harapan lainnya deh Kak untuk ini mungkin udah berapa jam nih kita ngobrol nih ya, udah cukup belum dikasih minum kakaknya mungkin iya. haus kali ya. Nah mungkin terakhir kali ya Kak, harapan kakak untuk diri sendiri dulu baru mungkin untuk FISIP keseluruhan nih. Ya, kalau untuk saya sendiri, ya mungkin nantinya saya lulus di sini tanpa hambatan tentunya Oke, ya. amin. Dan tentunya Kita harus doakan. ya birokrasinya itu sudah betul ketika saya tidak menjabat lagi mungkin nanti ya. Ya saya inginnya saya berhasil untuk merubah atau mewujudkan harapan-harapan yang sudah ada di DPM. Kemudian yang harapan selanjutnya untuk yang umumnya, saya ingin DPM ini mungkin lebih baik lagi nantinya, bukan hanya sebagai pengawasan. Selama ini saya sebenarnya agak kesal ketika saya hanya bidang pengawasan aja. Misalnya ada kegiatan PKMB, kami cuma bisa menonton, apa ya, Oh, I mengawasi dan sebagainya. Kami ingin bahwasannya ke depan TPM ini ya bergerak selaras gitulah, ya bergerak bersama-sama. Dan kemudian bahwasannya saya ingin sekali sebenarnya membantu ya, mendorong, karena ini sudah banyak sebenarnya ya, sudah banyak korban yang terjadi. Itu jalan di depan Universitas Bengkulu ini kan, itu kan sebenarnya itu kan ada jalan yang rame. Tapi saya permasalahkan itu kenapa truk batu bara itu terus saja lewat lewat. situ. Kami dari Polkastrat juga tentunya, karena saya di Polkastrat juga. Itu kan mempermasalahkan hal itu. Karena kemarin kan kita sudah ada korban baru kan, dan bahkan itu sangat tragis gitu. Iya, Ya, benar-benar harapan ke benar. depan kami ingin audiensi gitu dengan wali kota atau gubernur pun, agar jalan ini ya tidak usah dipakai lagi lah untuk batu bara, karena Iya. setiap tahun lah kita ada bisa dikatakan.
Karena sebenarnya emang udah ada nggak sih jalan khususnya tuh Kak? Iya ada, tapi Di di sini di jam-jam tertentu masih boleh. Oh iya iya karena ini sebenarnya kan jalan kota rame pula kan Iya. mahasiswa. Parah sih. Oke, itu mungkin kan ya ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Kakak, terima kasih Kak udah mau bergabung dan santai di sini. Aku Mai izin pamit bersama Kak Billy juga. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.